Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati Niko. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan PKN. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendidikan demokrasi, membangun kesadaran dan partisipasi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu pengertian. Definisi sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan tentang hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Adapun ciri-ciri demokrasi antara lain, yang pertama, kekuasaan dipegang oleh rakyat. Yang kedua, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin. Yang ketiga, rakyat memiliki hak untuk membuat keputusan. Dan yang kedua yaitu sejarah demokrasi. Asal-usul perkembangan demokrasi dari zaman Yunani kuno hingga saat ini. Zaman kuno Mesopotamia sekitar 2500. Di Mesopotamia terdapat sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Zaman kuno India, di India terdapat sistem pemerintahan yang disebut Gana dan Sangha yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip. Yang pertama, keterlibatan rakyat, hak untuk memilih pemimpin. Yang kedua, kebebasan berpendapat, ruang untuk mengekspresikan pendapat. Dan yang ketiga, keadilan dan kesetaraan, semua warga negara memiliki hak yang sama. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban. Hak yang pertama, hak asasi manusia atau HAM, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, hak sipil, seperti hak untuk memilih, hak untuk menjaga anggota parlemen, dan hak untuk memiliki properti. Yang ketiga, hak ekonomi, seperti hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh upah yang adil, dan hak untuk memiliki usaha. Dan kewajiban yaitu yang pertama, kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan. Yang kedua, kewajiban untuk membayar pajak. Yang ketiga, kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang keempat, kewajiban untuk memperhatikan lingkungan hidup. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan demokrasi. Pentingnya pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai demokrasi pada individu, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. Mengembangkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dan yang selanjutnya yaitu keterlibatan. Manfaat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam negara. Pendidikan demokrasi dapat meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak-hak dan kewajiban mereka, serta mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Contoh kegiatannya yaitu yang pertama, kampanye. Kampanye sosial. Masyarakat melakukan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu tertentu, seperti hak-hak asasi manusia atau lingkungan hidup. Dan yang kedua yaitu pemilihan umum. Warga negara berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka. Yang berikut yaitu kesadaran demokrasi. Media sosial. Yang pertama, transportasi informasi.
Media sosial dapat membantu meningkatkan transformasi informasi tentang kegiatan pemerintah dan lembaga publik. Yang kedua, akuntabilitas. Media sosial dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan lembaga publik dengan menggunakan pengguna untuk melaporkan kejadian-kejadian yang tidak pantas. Yang kedua, kegiatan. Kegiatan komunitas mengadakan kegiatan komunitas seperti membersihkan lingkungan atau mengadakan secara sosial untuk meningkatkan kesadaran demokrasi. Yang kedua, pertemuan warga. Mengadakan pertemuan warga untuk mendiskusikan isu-isu sosial dan politik yang memengaruhi masyarakat, seminar dan diskusi tentang isu-isu terkini. Contohnya yaitu seperti negara-negara, sebutkan beberapa negara yang menerapkan pendidikan demokrasi yang efektif. Pelajaran yang dapat diambil, apa yang bisa diterapkan di Indonesia. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari demokrasi adalah bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi memiliki beberapa prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, keterwakilan, dan partisipasi publik. Dalam demokrasi, kebijakan dan keputusan pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat dan dilakukan melalui mekanisme pemilu yang adil dan bebas.